selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita, yaitu saya dan dua rekan saya di sana, sehingga kita bisa sharing walaupun terhalang jarak. Kita tidak bisa bertemu secara fisik karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Diskusi kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit kontroversial akhir-akhir ini mengenai teori konspirasi COVID-19. Namun saya tekankan bahwa diskusi ini bukanlah sebuah pernyataan bahwa kita percaya kepada teori konspirasi COVID-19, karena kebenaran teori-teori ini belum bisa dibuktikan. Setiap orang berhak berpendapat, setiap orang beropini. Psikologis manusia ketika kecewa terhadap sesuatu hal yang terjadi adalah mencari siapa yang harus disalahkan dan meyakini beberapa teori. Namun saya tekankan sekali lagi bahwa kita tidak boleh meyakini teori konspirasi yang belum bisa dibuktikan. Sebelumnya perkenalkan ada salah seorang perwakilan dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Pemuda, yaitu Mas Faisal Hatami. Selamat malam. Ya, halo Mbak Nipa, alhamdulillah sehat selalu. Kemudian saya perkenalkan salah seorang teman saya lagi, Mira Aprilia. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Halo semua, baik, sehat selalu pastinya. Pertama, saya ingin bertanya kepada Mas Faisal, bagaimana pendapat Anda mengenai teori konspirasi corona akhir-akhir ini dan dari mana pertama kali Anda mendengarnya? Oke, kalau ditanya tentang konspirasi corona ya, mungkin ada banyak versi dan adanya teori ini mungkin disebabkan juga oleh fakta-fakta yang akurat, argumentasi yang kuat dan juga data-data ilmiah. Nah, singkatnya seperti ini. Versi 1 itu di Amerika. Dengan segudang propagandanya, Amerika itu perlu enemy, perlu musuh. Karena apa? 25% pendapatan negaranya berasal dari militer, yaitu senjata. Dan perlu diketahui juga, virus itu biological warfare dan itu termasuk senjata. Ada juga yang mengatakan ini merupakan perang ekonomi antara Cina dan Amerika, atau juga permainan politik antara Trump dan lawan politiknya. Nah, mungkin ini cukup panjang, tapi sekarang kita ke versi 2, yaitu ke Wuhan, di mana Wuhan Institute of Virology tengah menjadi sorotan, di mana fakta-fakta yang diungkapkan tidak menutup kemungkinan adanya virus yang terlepas dari laboratorium. Dalam jurnal ilmiah Science edisi akhir Januari, ada tesis yang meragukan bahwa virus ini berasal dari pasar ikan. Artikel ini juga diperkuat oleh jurnal ilmiah dari The Lancet, menyatakan bahwa 41 pasien pertama virus corona, 13 diantaranya tidak memiliki akses ke pasar ikan. Nah, ini menarik bahwa berita-berita yang beredar bahwa virus corona ini berasal dari pasar ikan nyatanya tidak memiliki fakta-fakta yang cukup kuat. Lalu kita ke versi 3, yaitu ke Eropa atau ke Israel. Semua tahu Israel merupakan proksinya Amerika, dan dalam dunia intelijen Israel merupakan Hornet Nest atau strategi sarang lebah. Strategi ini bertujuan untuk memfokuskan ekstremis-ekstremis di seluruh dunia untuk berfokus pada satu titik, yaitu pandemi ini. Terbukti beberapa negara sudah mengalami atau sudah menyatakan resesi ekonomi, dan kita lihat Indonesia dengan langkah PSBB saja Indonesia sudah turun ekonominya menjadi minus 3,8%, padahal belum menyatakan lockdown. Baik, terima kasih Mas Faisal. Kita kembali ke dalam negeri. Salah satu teori konspirasi yang menarik perhatian saya adalah dari salah seorang mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Ibu Siti Fadilah. Beliau mengirimkan surat terbuka untuk Bapak Presiden agar menolak vaksin dari Bill Gates. Kira-kira kenapa Ibu Siti Fadilah bersuara demikian? Saya ingin bertanya kepada Mbak Mira.
Coba jelaskan pendapat Anda atau informasi yang Anda ketahui. Kalau dalam pandangan saya dan kalau tidak salah juga, Bill Gates sudah aktif bicara tentang pandemi sejak tahun 2015. Dan Bill Gates itu bukan lulusan dari kedokteran. Jadi Ibu Siti Fadila sangat tidak yakin kepada vaksin dari Bill Gates. Oke, baik. Mengenai pernyataan bahwa vaksin dari Bill Gates akan dipasang microchips, bagaimana menurut pendapat Anda, Mas Faisal? Kalau kita tarik ke belakang tentang konspirasi, ada yang disebut the New World Order, di mana semua manusia bisa dikendalikan oleh segelintir orang, dan dengan microchip ini diduga menjadi jalan untuk menuju ke arah sana. Dan kita juga mendoakan semoga tidak terjadi hal demikian. Sebenarnya Bill Gates itu tidak pernah memberi pertanyaan seperti itu, tapi Bill Gates hanya berkata akan ada sertifikat digital bagi yang sudah pulih dari virus. Baik. Jadi pernyataan Bill Gates ini tidak bisa serta-merta diartikan adanya pemasangan pada microchips di vaksin begitu ya. Satu pertanyaan terakhir dari saya untuk Mas Faisal dan Mbak Mira. Langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi new normal? Baik, terima kasih Mbak Nipa. Kami dari Karang Taruna selalu melakukan program yang baik untuk mencegah virus, yaitu selalu cuci tangan setiap saat dan selalu menggunakan masker saat keluar rumah dan selalu jaga jarak sama orang 1 meter. Sebagai mahasiswa tentunya saya berpesan kepada teman-teman semua pemirsa yang ada di rumah untuk tidak mengiyakan atau mengaminkan tentang konspirasi virus corona yang tengah beredar di masyarakat. Kita harus mengikuti seluruh anjuran pemerintah, mengikuti segala protokol kesehatan, dan juga ikut mengedukasi tentang pencegahan virus corona. Dan terpenting tetap jaga kesehatan. Menurut saya cukup beberapa paparan teori konspirasi mengenai corona. Sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita bahas mengenai teori konspirasi ini. Beberapa alasan mengapa orang percaya terhadap teori konspirasi adalah yang pertama, banyak orang yang berteori ini berbicara by data. Mereka secara lulus menjabarkan argumen disertai data-data yang ada. Kedua, psikologis manusia yang cenderung cemas terhadap sesuatu hal yang tidak dapat dia kontrol, sehingga menjadikan dia mencari alasan pembenaran untuk menyalahkan orang lain. Atau istilahnya, mencari kambing hitam. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk merasa spesial. Artinya, mereka yang percaya teori konspirasi merasa lebih luas wawasannya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak atau belum mengetahui teori konspirasi mengenai hal tertentu. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara atau diskusi hari ini. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Terima kasih kepada kedua narasumber. Terima kasih kepada pendengar yang telah setia mendengarkan diskusi kami dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan tetap social distancing. Semoga kita diberi kesempatan untuk bisa hidup normal kembali. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.